Pemirsa, larangan beroperasinya moda transportasi pada 6 hingga 17 Mei berdampak pada operasional kereta api dan khusus di Daup 4 Semarang ini, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Humas PT KAI Daup 4 Semarang, Kris Biantoro. Selamat siang Mas Kris, terima kasih sudah bergabung di Metro News. Selamat siang Mbak Yana. Mas Kris, apa saja nih persiapan yang kemudian dilakukan oleh KAI Daup 4 Semarang menjelang adanya larangan tanggal 6 hingga 17 Mei? Baik Mbak Yana, bahwa persiapan di kami juga bahwa PT Kereta Api selaku operator tetap mematuhi aturan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan maupun dari Satgas Penanganan COVID-19 terkait dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan, baik dari surat edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 maupun dari Kementerian Perhubungan. Betul sekali bahwa tanggal 6 sampai tanggal 17 merupakan peniadaan mudik atau larangan mudik, khususnya bagi kami adalah transportasi kereta api. Tetapi sampai saat ini selama belum ada perubahan atau adendum lagi mengenai aturan tersebut, kami bisa mengatakan tetap tidak ada pola operasi kereta api di tanggal tersebut. Karena memang sudah diatur bahwa tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei tersebut merupakan pelarangan mudik atau peniadaan mudik. Sedangkan persiapan dari kami, dari kereta api sendiri, menunggu arahan dari direksi kereta api, bahwasanya sampai saat ini juga kami masih standby. Di tanggal 6 sampai 17 tetap kita mengatakan itu ada posko atau kita siap siaga untuk melayani perjalanan kereta api. Mengingat perjalanan kereta api, barang maupun logistik itu masih berjalan seperti biasa. Sedangkan petugas KAI juga tidak dinyatakan libur kan, tetap bersiaga untuk mengawal atau memantau perjalanan kereta api termasuk angkutan barang tersebut. Demikian Mbak Yana. Baik, Mas Kris, tapi kalau dilihat di lapangan datanya sendiri untuk masa-masa pralarangan mudik saat ini, apakah sudah mulai terlihat adanya gelombang penumpang mudik dini? Karena kalau di moda transportasi lain seperti kapal pun juga sudah mulai terlihat nih ada pemudik dini. Untuk di kereta api sampai saat ini belum terlihat pemudik dini atau bisa dikatakan mudik awal. Itu belum terlihat Mbak Yana. Mengingat pada tanggal 30 saat ini terpantau pada pukul 10 pagi tadi masih 31%. Kemudian untuk penumpang berangkat ini ya yang saya maksud, untuk tanggal 1 16%, kemudian tanggal 2 28%, tanggal 3 13%, bahkan tanggal 4 masih 9%. Sedangkan untuk penumpang turun atau kedatangan di PT KAI Daup 4 ini tersebar di 19 stasiun. Bahwa di stasiun Semarang Poncol pada tanggal 30 ini kedatangan hanya 820 penumpang. Itu tidak lebih dari 6% juga, masih sangat minim Mbak. Sampai dengan tanggal 5 Mei, Poncol yang mestinya banyak masih 310 penumpang saja yang turun di Poncol. Untuk secara keseluruhan memang dari 19 stasiun, kalau dijumlah cukup banyak. Misalkan di tanggal 4 Mei, kedatangan di Daup 4 itu 2.627. Itu lebih spesifik di stasiun Poncol yang turun 201 penumpang, di Tawang 642 penumpang, di Tegal 754 penumpang. Ini merupakan stasiun-stasiun besar kami yang bisa dijadikan tolak ukur bahwa di stasiun besar saja kedatangannya masih sangat minim. Demikian Mbak Yana. Baik, Mas Kris, artinya kalau untuk penutupan tiket sendiri ini dimulainya kapan dan sosialisasinya sudah sejauh mana, Mas? Memang kalau penutupan tiket, pengerjaan penutupan tiket, kami sistem running tiketnya atau penjualan tiketnya pada masa yang tidak pandemi pada umumnya, pada dasarnya itu kan kalau angkutan lebaran bisa dipesan 90 hari. Nah di masa pandemi hampir 2 tahun ini,
kami antisipasi tidak mungkin membuka 90 hari, kita hanya per bulan. Bahkan pada angkutan lebaran kali ini sudah kami prediksi dari PT Kereta Api bahwa di bulan Mei, lebaran di bulan Mei ini, pada awal April kita sudah prediksi bahwa nantinya akan ada peraturan-peraturan dari regulator untuk membatasi di angkutan lebaran ini. Untuk itu di bulan Mei tidak disetting terlebih dahulu awalnya, jadi hanya sampai bulan April, akhir April. Nah, sedangkan setelah turunnya surat edaran dari Satgas Penanganan COVID maupun Kementerian Perhubungan baru disetting yang termasuk tidak peniadaan mudik. Dalam artian yang tanggal 6 sampai 17 itu peniadaan mudik sama sekali belum kita running atau belum bisa kita jual tiket tersebut. Belum ada satupun yang keluar tiket di tanggal 6 sampai tanggal 17. Sedangkan di pra maupun di pasca memang sudah, justru sudah tanggal 18, 19 sudah bisa dipesan untuk bulan Mei. Demikian Mbak Rena. Oke, berarti artinya ketika selama tidak beroperasi kereta-kereta ini, penumpang masih dapat memesan tetapi untuk tanggal 18 ke atas, begitu ya Mas? Betul sekali, bahwa di tanggal 6 dan 17 tidak mungkin ada tiket yang bisa keluar karena memang tidak di running, tidak disetting sama sekali ada kereta api yang jalan. Karena untuk saat ini masih memegang aturan sesuai pemerintah bahwa tidak ada pola operasi kereta api di tanggal tersebut. Tapi tanggal 18 selebihnya di pasca sudah maupun di pra sampai tanggal 5 masih bisa dipesan Mbak Yana. Baik, terakhir Mas Kris, mungkin harapan dari PT KAI meskipun juga ada pelarangan mudik untuk penjualan, apakah tentunya berharap agar tidak terus terlalu menurun begitu atau bagaimana? Apapun itu kami, saya ulangi lagi bahwa kami PT Kereta Api adalah operator yang selalu tunduk terhadap aturan regulator. Apapun ini untuk kepentingan bukan hanya untuk kereta api, ini kan seluruh bangsa Indonesia, bahwa pencegahan penyebaran COVID ini memang harus ditangani serius di seluruh aspek masyarakat, termasuk moda transportasi kereta api yang merupakan moda transportasi massal. Kami berharap dari PT Kereta Api setelah adanya aturan yang ditetapkan pemerintah ini, pengguna jasa kereta api untuk bisa dengan legowo mengubah jadwal perjalanan kereta apinya. Tentunya tidak di tanggal 6 dan 17, mungkin bisa di pra ataupun di pasca, tetapi itu pun semua disesuaikan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri dalam bertransportasi dengan kereta api. Kalau tidak penting tidak perlu, saya kira. Demikian Mbak Yana. Baik, terima kasih Mas Kris Biantoro telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat beraktivitas kembali.